Hey ho Pop Gengs. Nah buat kamu yang lagi pengen beli jam tangan, sini aku kasih tips membeli jam tangan asli. Pertama nih, periksa box dan garansinya. Lalu, periksa logo dan tulisannya. Periksa juga mesin jamnya. Dan yang terakhir nih, periksa nomor seri dan tipe jamnya. Jangan sampai ketipu. Nah ngomongin soal jam, kali ini aku juga mau bagikan nih buat kamu proses pembuatan beberapa jam termahal di dunia. Yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Nah yang pertama ini ada Patek Philippe, sebuah produsen jam tangan mewah dari Swiss yang didirikan pada tahun 1839 oleh dua sahabat, Anthony Patek dan Adrien Philippe. Patek Philippe adalah salah satu produsen arloji tertua di dunia. Patek Philippe dianggap sebagai salah satu produsen arloji paling bergengsi di dunia. Gak heran sih kalau sejak dulu jam tangan ini digunakan oleh banyak orang terkenal, mulai dari seleb, pengusaha, politisi, tokoh agama, dan ilmuwan. Orang-orang yang menggunakannya itu seperti Ratu Elizabeth II, Albert Einstein, John F. Kennedy, Nelson Mandela, Pablo Picasso, John Lennon, rapper Drake, dan kalau di Indonesia nih mulai dari Syahrini dan suami tercintanya Reno Barat, Uya Kuya, Ananda Mikola, bahkan Atta Halilintar pun gak ketinggalan. Harganya itu bervariasi. Dan beginilah proses pembuatan salah satu seri jam tangan Patek Philippe. Benar-benar dibuat khusus kan? Pantesan aja bisa dijual mahal. Asli handmade sih. Oke, selanjutnya ada jam tangan dengan merek Arnold & Sons yang juga berasal dari negara Swiss. Dibuat oleh John Arnold yang dikenal banyak orang ketika ia memberikan Raja George III di London sebuah jam tangan pada tahun 1764. Sejak saat itu, banyak pejabat kerajaan yang mengincar jam karyanya. Hingga akhirnya, ia memutuskan membuat perusahaan jam tangan bersama anaknya yang dikenal dengan nama Arnold & Sons. Kalau sekarang ya Pop Gengs melihat katalog harganya, gak ada tuh yang di bawah 50 juta rupiah. Duh, di Indonesia sendiri hanya ada beberapa orang yang memiliki jam merek ternama ini. Salah satunya adalah Andre Taulany. Untuk proses pembuatan jam tangannya itu seperti ini nih. Wah, menarik banget ya lihat proses bikinnya. Berikutnya tak ketinggalan juga nih merek jam IWC alias International Watch Company, sebuah produsen jam tangan alias arloji mewah yang lagi-lagi dari Swiss. IWC ini menjadi terkenal karena memproduksi jam tangan khusus untuk pilot dan menggunakan titanium. Nah, perusahaan ini dirintis oleh pembuat jam asal Amerika yaitu Florentine Ariosto Jones pada tahun 1868. Gak tanggung-tanggung, harga sebuah jam tangan merek IWC ini paling murahnya itu ya 900 jutaan rupiah. Bayangin aja, berapa yang paling mahalnya kalau yang paling murahnya aja udah bisa buat beli rumah gede. Lihat aja nih proses pembuatannya. Emang kelihatan mewah ya. Oh ya, kalau jam merek IWC ini banyak dipakai oleh pilot, aku jadi penasaran nih. Berapa sih gajinya pilot? Ada yang tahu nggak sih? Nah, kalau yang ini pasti udah gak asing lagi ya. Jam tangan Rolex. Aku tuh dari kecil paling sering dengar nama jam tangan ini disebut-sebut. Ya, walaupun segede ini masih belum sanggup beli yang aslinya. Soalnya nih harga ori yang paling murahnya aja udah belasan juta rupiah Pop Gengs. Walaupun Rolex didirikan di Inggris di tahun 1905 lalu, tapi ternyata markas besarnya itu ada di Swiss juga loh. Pada tahun 2016 nih, tercatat sudah lebih dari 800.000 buah jam tangan yang diproduksi oleh perusahaan ini. Ada banyak selebriti nih yang mengoleksi jam ini. Salah satunya adalah Jay-Z yang mengoleksi Rolex harga 1,15 miliar rupiah. Komedian Kevin Hart lebih mahal lagi. Doi punya Rolex Vintage Daytona 6263 seharga 2,8 miliar rupiah. Kalau di sini ya,
Abang Hotman Paris sampai Anya Geraldine juga punya. Wah, kapan juga ya kita punya? Karena belum punya, kita lihat aja nih proses pembuatan salah satu serinya. Dan yang terakhir ada jam tangan favorit beberapa selebriti perempuan di Indonesia. Mulai dari Anggun, Nagita Slavina, Krisdayanti hingga Ayu Ting Ting. Nah, mereka ini memilih menggunakan jam tangan bermerek Audemars Piguet yang juga dari Swiss. Perusahaan ini didirikan oleh dua sahabat sejak kecil, yaitu Jules Louis Audemars dan Edward Auguste Piguet yang sama-sama pembuat jam. Nah, merek Audemars Piguet atau AP ini menjadi dikenal seluruh dunia karena produk Royal Oak pada tahun 1972 dan jam tangan tertipis di dunia pada tahun 1986. Seperti inilah proses pembuatan jam yang banyak menggunakan atlet sebagai brand ambasadornya ini. Mulai dari Michael Schumacher, Leo Messi, hingga petenis Serena Williams. Wah, gila ya Swiss. Jadi penasaran, kok bisa Swiss jadi kiblat produsen jam mewah? Ada yang tahu jawabannya? Tuliskan dong di kolom komentar. Mumpung masih di sini, kalau kamu suka info dalam video ini silahkan di like, share, dan subscribe ya. Biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye.